Ya, terkait dengan tema kita pada edisi hari ini, Stadion Matuwangi Mubelia Santosa ini memiliki makna yang sangat dalam, Ibu Seri ya. Seperti apa melihat situasi dan kondisi dari Stadion Matuwangi ini, Bu, dari sisi perempuan dan juga ekonomi? Sebenarnya begini, dari Nabel yang Kak Sandresen itu adalah sebenarnya adalah harapan kita yang tidak terpenuhi. Jadi pada dasarnya Stadion Matuwangi ini adalah salah satu ikon sejarah di Makassar. Nah, bukan cuman ini ikon sejarah dari sepak bola itu sendiri, tapi itu adalah beberapa fungsi yang ada di situ. Jadi ada fungsi ekonominya, jadi masyarakat bukan saja masyarakat yang ada di sekitarnya, tapi masyarakat juga berdatangan misalnya ada di situ, sehingga fungsi ekonomi inilah yang sangat terasa kepada masyarakat kita, khususnya kaum perempuan. Jadi kalau kaum perempuan di situ yang berjualan, berbisnis di situ, kasihan tiba-tiba dia harus kehilangan pekerjaannya akibat ya tentu kekeliruan di dalam mengambil kebijakan. Jadi itu barangkali. Oke. Saya juga ke Fadia, benar ya Fadia? Iya. Baik, Fadia, bagaimana melihat situasi dan kondisi Stadion Matuwangi saat ini selaku Red Geng Nona? Kondisi Stadion Matuwangi saat ini sangat buruk. Oke. Dan sangat banyak korban yang sudah dia makan. Maka dari itu kondisi yang sekarang juga sudah hilang mata pekerjaan seseorang, masyarakat, dan kami selaku supporter sangat kecewa sama pemerintah karena sudah merubuhkan tapi masih tidak mampu untuk membangunnya kembali. Dan itu salah satu sarana yang sangat penting di Sulawesi Selatan. Di situ lahir POM pertama dan disitulah lahir tim-tim besar menurut saya. Oke, jadi Fadia kecewa dengan pemerintah karena ada hal-hal apa lagi yang dikecewakan oleh Fadia? Yang saya kecewakan ke pemerintah karena yaitu selalu memberikan janji dan tidak pernah mau menemui dan tidak pernah ingin bertanggung jawab dengan apa yang telah dia robohkan. Dan menurut saya itu sangat fatal, dan sudah berapa tahun stadion itu belum ada sedikit pun pembangunannya. Dan janji pembangunannya itu pada saat dia robohkan beberapa bulan ke depan katanya mau penempatan batu pertama, tapi sampai berapa tahun ini pun belum ada penempatan batu pertama itu. Makanya kami sebagai supporter sangat kecewa. Jadi pemerintah mungkin bisa gerakan hatinya karena sudah banyak korban jiwa dan sudah banyak kehilangan mata pencariannya di Stadion Andi Matalata itu. Oke. Saya ke Ibu Seri. Ibu Seri melihat situasi dan kondisi di Stadion Matuwangi ini, pemerintah kemudian berjanji untuk membangun kembali, tapi sampai sekarang belum dibangun. Dari sisi ekonomi seperti apa, Ibu Seri? Begini, kalau misalnya memang pemerintah berniat baik untuk membangun itu, seharusnya disegerakan ya, karena di seputaran situ kalau kita lihat ya banyak yang pedagang-pedagang kecil itu terutama sesama kita yang perempuannya, kalau misalnya kita mau melihat mereka memang hidupnya bagus ya, pemerintah harus berusaha bagaimana membangun itu kembali, jadi jangan dibiarkan. Kemudian begitu juga kalau kita mau mendorong generasi muda kita, pencinta bola, pencinta olahraga, tentu kita harus melihat aspirasi mereka bahwa memang stadion ini memang perlu kita perlu merenovasi, tetapi mungkin tahun ini kah atau tahun depan sudah harus dibangun kembali. Jadi jangan dibiarkan begitu permasalahan-permasalahan yang ada.
Nah, berikan kejelasan kepada masyarakat kita sehingga yang ada di situ kasihan tidak merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Kemudian mereka juga dari sisi perekonomian juga mereka tentu misalnya mereka mencari lahan baru atau tempat baru untuk berbisnis, karena kalau dibiarkan begitu saja mereka tentu tidak mencari, karena dia berharap bahwa mau jadi dibangunkan stadion kembali, tapi kan nyatanya belum sampai sekarang. Oke, bagaimana dengan kemudian misalnya yang dikatakan pemerintah bahwa belum cukup, anggarannya belum cukup untuk membangun Batuwangi, seperti apa itu? Sebenarnya kan untuk membangun itu perlu tahapan kan, Iya, di perlu dalam anggaran. Jadi tahap pertama juga dulu sebagai indikasi bahwa ini adalah niat baik kita kan. Iya, iya. Jadi harus ada tahapan, wah tahap pertama ini dulu yang dibangun, tahap kedua baru pada tahap penyelesaian. Jadi kan bangunan itu bukan langsung selesai kan. Iya, iya. Harusnya melihatnya seperti itu. Oke, jadi setidaknya ada tahap satu dulu Iya. supaya supporter ataupun para pecinta olahraga di Makassar tidak merasa di PHP kalau anak Iya. muda bilang, Ibu ya, Iya. sesuai dengan tema kita. Tadi saya ada terlebih dahulu terkait Stadion Batuwangi ini yang memiliki sejarah yang cukup panjang, kemudian sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dibangun. Pemerintah berjanji akan membangun tahap 1 untuk 2022 ini, tapi tersisa 6 bulan saja untuk tahun ini. Seperti apa pendapat Anda? Kalau pendapat saya itu sangat mustahil. Oke. Mustahil, dan persiapkan jiwa untuk di PHP lagi sama pemerintah. Karena kenapa saya bilang mustahil? Dalam waktu 6 bulan ini tidak masuk akal lah jika ingin membangun stadion. Meskipun itu untuk tahap 1 saja. Iya, meskipun tahap 1 saja. Itu waktu yang sangat tidak cukup Oke. dan mustahil. Oke, karena ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Bagaimana kemudian pendapat Anda di Stadion Batuwangi ini? Kalau pendapat saya tentang sejarah, walaupun sejarah itu tetap dikenang ya, tetap selalu ada dan tetap selalu mau dipelajari. Tetapi jika ikon dalam sejarah itu sudah dirobohkan dan pemerintah masih belum membangun, sama saja. Masa kita mau cerita, pernah ini stadion di sini sejarah besarnya Sulawesi Selatan, tapi stadion itu pun fisiknya tidak ada terlihat. Jadi ya kami tetap pikirkan sejarahnya, tapi jika ingin menceritakan ke anak kami, mungkin ke cucu-cucu kami, itu mustahil, Mi. Oke, Masih abu-abu menurut. berarti Anda pesimis terkait pembangunan stadion ini dalam jangka waktu 6 bulan untuk tahap 1? Iya. Oke, saya ke Ibu Seri. Ibu Seri, ini kan Stadion Batuwangi, apalagi kita memiliki klub yang cukup besar ya Ibu ya, yang sudah umurnya sudah cukup lama, kemudian merupakan kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kemudian tidak ada stadionnya Ibu. Dari sisi ekonomi seperti apa itu Bu? Sebenarnya kan kita lihat ya bahwa stadion itu memang membawa dampak ekonomi yang Iya. cukup besar untuk masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah ini kasihan. Nah, kalau tidak ada tempatnya untuk berjualan, kira-kira tentu harus jadi pemikiran kita semua. Nah, termasuk justru pemerintah yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Nah, kalau mereka memang punya niat baik untuk itu, ya seharusnya memang sudah dirancang di tentunya anggaran pembangunan ada nggak di situ. Nah, kalau diperiksa memang sudah ada, berarti itu sudah ada niat baik. Tapi kalau misalnya memang belum masuk di anggaran pokok ataupun anggaran perubahan, maka ya saya cuman menginginkan pemerintah memberikan jawaban kepada masyarakat kita ya, kebijakan apa yang sebenarnya yang mereka inginkan dari sebuah peristiwa seperti itu, sehingga masyarakat tidak merasa di PHP atau itu tadi bahwa
mereka bersandar kemudian tidak ada harapannya. Oke, apakah cukup berpengaruh Bu dengan tidak adanya stadion ini ke beberapa elemen masyarakat? Ya jelas Bu, Iya. mungkin sekitar stadion itu betul-betul banyak tuh penjual-penjual yang masih kecil ya. Jadi mereka kalau misalnya hilang itu, pendapatan mereka langsung drop, tidak ada. Nah, bayangkan misalnya yang bertugas di parkiran, kemudian yang menjual di depan itu, kasihan. Sekarang udah tidak ada pendapatannya. Nah, bagaimana tanggung jawab kita bersama untuk itu? Oke, kemudian apa kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah kita Bu, sebagai rekomendasi ke pemerintah? Apa hal-hal konkret yang mungkin bisa dilakukan kalau misalnya ini adalah bermasalah di anggaran yang belum cukup katanya? Artinya gini, kalau kita sudah memasukkan di anggaran pokok, berarti kan udah ada ini, udah ada niat baik. Kecuali memang udah belum ada ya, bukan tidak ada, tapi belum ada di situ. Nah, kalau memang dia belum ada, maka pemerintah harus memasukkannya. Bukan berarti bahwa cukup dan tidak cukupnya. Cukupnya itu kan bisa kita lakukan secara bertahap tadi ya, bahwa apanya dulu, mungkin ya tahap pertama dulu apanya dikerja. Kan tidak mungkin langsung misalnya atapnya kita kerja. Jadi harus dimasukkan di dalam anggaran, misalnya oh ya tahun ini segini loh digelontorkan. Jadi jangan dulu misalnya kalau memang belum cukup anggarannya, yang anggaran sudah ada dulu yang kita kerja dulu, sehingga masyarakat melihat kita bukan lagi PHP. Bayangkan kalau suatu masyarakat yang tidak percaya lagi dengan pemerintahnya, betapa miris ya melihat bahwa masyarakat jalan sendiri, pemerintah juga jalan sendiri. Bagaimana pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau misalnya antara pemerintah dan masyarakat tidak sejalan, kan? Oke, jadi dengan adanya kemelut dari Stadion Matuwangi ini bisa jadi berdampak kepada pemerintah yang tidak dapat kepercayaan lagi dari masyarakat ya? Oke. Saya ke Fadia. Fadia, apakah sudah dengan teman-teman Red Gang Nona sudah audiensi mungkin sama pemerintah atau pihak-pihak terkait dengan situasi dan kondisi di Matuwangi ini? Sudah. Oke. Sudah berapa kali kami turun aksi, menuntut hak-hak yang telah dia robohkan. Tapi yang memang responnya slow respon. Dia respon ya sebetulnya saja. Caranya merespon ya begitu, dia PHP katanya anak muda. Cara merespon cuman perkataan-perkataan yang di PHP. Ya entah, kami juga bingung, entah kita yang terlalu bodoh atau dia yang terlalu pintar. Bu Sari, bagaimana dengan mungkin kebijakan pemerintah? Ini kan apakah bisa Bu kita bekerja sama dengan swasta kalau kita kendalanya adalah di anggarannya? Apakah memungkinkan menurut Ibu? Kalau saya memungkinkan, itu kan investasi ke depan. Jadi apapun itu sebenarnya bisa kan, dan sebenarnya di negara kita kan sudah ada. Kita lihat yang di depan misalnya di Karebosi sendiri itu kan investasi besar itu dari swasta. Jadi tidak menutup kemungkinan itu juga bisa kita lakukan kalau memang pemerintah misalnya mau. Itu misalnya bisa bentuknya obligasi. Apakah obligasi itu dari dalam negeri atau negeri kita atau pengusaha-pengusaha kita, atau kan obligasi dari luar kan? Banyak kok pecinta bola di luar. Apakah tidak berdampak negatif kemudian kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Bu yang tidak bisa membangun stadion ini? Sebenarnya kan ketika ada niat baik itu bisa jadi semua. Tapi ya itu kita pertanyakan dulu, pemerintah mau nggak membangun itu.
Kan itu sih Iya. kuncinya ya. Iya, iya. Kemudian saya ke Fadia. Fadia, mungkin apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dan bagaimana teman-teman dari Red Gang Nona ini untuk mengawal apa yang dilakukan pemerintah untuk membangun Stadion Matuwangi ini? Kalau langkah-langkahnya, mungkin kami sebagai supporter cuman tunggu jika kepastian ya. Kalau langkah-langkah seperti pembangunan stadion itu ya itu kita percayakan ke pemerintah. Tapi untuk sekarang ini ya begitu nih, cuman janji-janji yang dia kasih dengar dia keluarkan opsi tapi tidak dia wujudkan itu opsinya. Maksud saya begitu. Dan kalau kami sebagai kelompok supporter, cara kami mengawal ya seperti itu. Yang namanya supporter kan kami cuma menuntut apa yang telah kau hilangkan dan yang harus kau kembalikan ya. Dan kami insya Allah tetap mengawal sampai stadion itu terbangun kembali. Oke, siap. Saya ke Ibu Seri. Ibu Seri ini kan dari Stadion Matuwangi ini sudah menelan korban Ibu ya. Sudah beberapa hari yang lalu juga menelan korban dan tepat setahun yang lalu juga menelan 2 korban sekaligus. Bagaimana pendapat Ibu? Sebenarnya begini, yang korban itu adalah pecinta bola. Iya. Jadi kalau misalnya memang pemerintah melihat itu, mari bangun dulu itu supaya walaupun kematian itu adalah miliknya Allah ya, tetapi kalau dilihat bayangin misalnya dia harus ke Parepare nih nonton bola tapi di perjalanan misalnya mereka kecelakaan dan sebagainya, bayangkan jauhnya Parepare ke sini cuman gara-gara bola masyarakat kita ke sana. Yang kedua, tentunya kalau misalnya di Parepare itu selalu dilakukan misalnya pertandingan bola di sana, otomatis yang berkembang di situ adalah tentu perekonomian masyarakat yang ada di Parepare, tidak mungkin di Makassar. Ya, kasihan lagi yang itu masyarakat kita yang berada di sekitar situ, yang sering datang misalnya walaupun bukan di situ tapi di studi yang mungkin berjualan di situ, tapi mereka udah tidak berjualan di situ, mereka harus cari tempat yang lain yang tentunya mereka belum tahu prospeknya di mana, padahal kemarin-kemarin di situ kan udah ketahuan prospeknya gimana di sana. Oke, kemudian saya ingin bertanya kembali ke Ibu Sari, bagaimana peran perempuan Ibu untuk memajukan olahraga, khususnya di bidang olahraga sepak bola? Kalau perempuan kan adanya pada supporter, Iya. Kemudian dia mendukung juga di perekonomian, misalnya mereka berjualan di situ. Nah, tentu supporternya inilah yang harus kita berikan kebijakan, kemudian kita berikan pelatihan supaya mereka tumbuh kembali perekonomian, terutama yang ada di sana, yang dekat-dekat situ, masyarakat yang ada di situ yang menggantungkan hidupnya di situ. Ya, pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk memberikan apakah itu bentuknya pelatihan, pengayoman dan sebagainya supaya mereka memang berdaya di sana. Jadi jangan dibiarkan begitu, kasihan. Oke, siap. Saya ke Fadia. Fadia, bagaimana bentuk dukungan Anda ke PSM? Apakah dengan selalu ikut ke mana saja PSM bertanding atau seperti apa, Fadia? Kalau saya pribadi, bentuk dukungan saya ke PSM, jika kemampuan saya masih mencukupi, kemanapun PSM berlaga, insya Allah saya akan menghadiri dan saya akan selalu berusaha bagaimana menyupport tim kebanggaan saya. Oke, termasuk dengan ikut untuk mensupport dan mengeluarkan aspirasi semoga secepatnya ada Matuwangi ini ya? Iya, itu jelas. Oke. Sekarang menjadi prioritas saya. Oke.
Bagaimana kemudian jika Matuwangi ini mungkin bisa jadi untuk dipindahkan stadionnya, ataukah mungkin untuk Matuwangi ini tinggal kenangan saja, kemudian kita fokus ke stadion lain misalnya untuk pembangunannya, bagaimana pendapat Anda? Kalau pendapatku sangat tidak masuk akal sih. Oke. 100%. Karena begini, kalau Anda ingin membangun stadion baru di tempat yang baru, kenapa bukan stadion yang Anda rubuhkan saja yang Anda bangun? Kan itu masih tanggung jawabnya pemerintah. Itu kan pemerintah yang merubuhkan. Jadi ya bertanggung jawab lah. Saya yakin pemerintah pasti tinggi tanggung jawabnya dan tinggi rasa malunya. Dan kita di Bugis Makassar harus besarkan itu yang namanya SIRI. Pasti Anda memikul beban yang sangat besar di masyarakat Anda jika Anda tidak mampu membangun stadion itu kembali. Dan Anda sudah kehilangan yang namanya SIRI karena Anda sudah merobohkan dan Anda tidak mampu untuk membangunnya kembali. Oke, siap. Ibu Sari, bagaimana kemudian ini pemerintah supaya terbuka kepada masyarakat? Ini kan pemerintah seakan-akan tertutup dan menutupi untuk pembangunan Stadion Matuwangi ini. Apakah komunikasi publiknya kurang atau seperti apa, Ibu? Sebetulnya itu adalah sebuah niat, seperti kita katakan tadi, bahwa seakan-akan ini ditutup-tutupi. Nah, kalau sudah kata-kata ditutup-tutupi, berarti itu niatnya sudah agak kurang ya, agak kurang bagus, sehingga tentu transparansinya udah nggak mungkin ya. Tapi kalau misalnya niatnya memang kita berniat baik untuk apapun, hal apapun, berarti kita harus berani katakan bahwa begini loh. Ini kan itu yang. Oke, saya ke Fadia. Dengan adanya korban yang baru-baru ini meninggal dunia di kubangan Stadion Matuwangi itu yang tenggelam. Kemudian ini juga terjadi setahun yang lalu juga ada korban 2 anak kecil. Bagaimana langkah-langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah selain dengan tentu saja membangun Stadion Matuwangi? Apakah harus ditimbun atau seperti apa seharusnya menurut Fadia? Kalau menurut saya ditimbun. Okay. Ditimbun karena sudah 3 korban yang tenggelam di galian tersebut. Masa pemerintah tidak tergerak hatinya? Nyawa keluarganya kehilangan. Mungkin bisa lah ditimbun bertahap. Pembangunan itu bertahap. Jangan sampai memakan korban lagi, kalian lagi yang dapat. Bukan kami ya, bukan supporternya, bukan PSM-nya, tapi pemerintahnya. Mungkin bisa ditimbun bertahap lah membangunnya. Kalau memang anggarannya ada ya. Tapi kalau menurut saya, kalau anggaran untuk penimbunan itu ya mungkin ada, enggak mungkin lah enggak ada. Ini kan kota dunia. Oke. Bagaimana jika pemerintah mengatakan Fadia bahwa ini anggarannya hanya cukup untuk misalnya pemeliharaan saja, ataukah mungkin tidak cukup untuk membangun Matuwangi yang megah seperti harapan kita bersama? Kalau menurut saya, apapun itu, bagaimanapun nanti bentuknya stadion yang ada nanti dibangun oleh pemerintah di Andi Matalata, itu terserah. Oke. Setidaknya stadion harus tetap ada di Andi Matalata, di tempatnya, terbangun lagi di tempatnya. Mau kapasitasnya menurun, maksudnya berkurang, seumpama dulu kapasitasnya untuk 7.000, mau berkurang kapasitas ke 5.000, itu tidak apa-apa. Yang penting stadion tetap di tempatnya dan ada terbangun kembali. Oke, meskipun tidak sesuai harapan supporter yang mungkin sudah lama dinanti-nantikan ya? Iya, setidaknya ada lagi terbangun di situ stadion, tempatnya. Kemudian bagaimana jika pemerintah mengatakan bahwa ini sudah memasuki tender ketiga dan sekarang sudah dalam tahap perencanaan dan sudah ada sketsa pembangunannya? Bagaimana menurut Anda? Kalau itu memang saya tahu. Oke. Dan saya sempat hadiri pada saat dia pertemuan yang dia lihatkan sketsanya, nanti stadionnya berbentuk seperti ini. Dan menurut saya itu sangat wow, megah sekali.
dan mungkin membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tapi sayangnya dia perlihatkan kami sketsa yang seperti itu, bukan sketsa sih, yang memang sudah gambar utuh, jalanannya apanya semua kan fasilitasnya sudah ada, dia tampilkan itu hari di layar. Tapi untuk sekarang ini menimbun galian pun dia masih tidak mampu. Jadi kalau menurut saya mustahil lah kalau dalam waktu beberapa tahun dia mewujudkan stadion semegah itu yang seperti dia perlihatkan kepada masyarakatnya. Oke, saya ke Ibu Seri. Ibu Seri, ini kan untuk pembangunan stadion cukup panjang prosesnya Ibu ya, dan membutuhkan anggaran yang cukup banyak juga. Bagaimana kemudian pemerintah ini bisa mengkomunikasikan ke publik bahwa nanti akan dibangun stadion tapi ada prosesnya? Seperti apa itu, Bu? Itu kan sebenarnya sudah dikomunikasikan di masyarakat ya, mulai dari gambarnya, maketnya dan sebagainya. Yang sekarang ditunggu masyarakat kita adalah wujudnya. Betulkah ini bisa? Nah, kalau misalnya cuman gambar saja diperlihatkan, itu belum bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat kita. Itu jadi marilah setidak-tidaknya lihatlah yang ada di sana, misalnya ya ditimbunlah supaya jangan lagi ada korban dan sebagainya, seperti yang dikatakan tadi Ananda ini, bahwa memang pemerintah haruslah mari kita berniat baiklah untuk melihat masyarakat kita. Apakah dengan tidak dibangunnya stadion ini sebagai tanda ketidakseriusan pemerintah, Bu, untuk membangun sarana olahraga? Gini, kalau orang olahraga yang melihat, ya tentu tanggapannya akan seperti itu. Iya. Tapi kalau ya mungkin orang yang bukan olahragawan tidak jadi masalah untuk itu. Tapi kan Matuangin ini kan adalah ikonnya sebetulnya kita, sejarahnya panjang. Jadi saya misalnya kalau cerita di anak saya, oh ya saya sukanya nonton di situ, nonton bola, karena saya juga adalah misalnya pecinta bola. Saya dulu di situ, saya suka duduk di situ, saya suka lari-lari di situ, di sana. Nah sekarang misalnya kalau anak cucu saya misalnya bertanya nanti, apakah saya akan katakan bahwa saya suka lari-lari juga di situ, saya suka nonton di situ? Ya, ternyata tidak ada. Nah sebenarnya sebelum dirobohkan itu kan bisa jadi ikon wisata bola untuk anak-anak kita, bahwa pasukan Raman di sana loh dulu misalnya. Nah, tapi kan apa yang mau dikata karena sudah dirobohkan sebelum betul-betul kita sudah ada anggaran yang ada di tangan kita. Seharusnya kan ada dulu anggarannya. Kalau kita orang ekonomi sebelum membangun itu ada dulu anggarannya, baru kita robohkan satu bangunan. Baru kita mulai. Kalau tidak ada ya nggak bisa. Di penghujung acara ini saya ingin mendengar harapan-harapan Ibu sekaligus closing statement. Silakan. Saya gini, pemerintah mari kita membangun niat baik kita, kita berikan perhatian ya penuh kepada masalah ini, sehingga tentu masyarakat yang merasa dirugikan, merasa tidak diperhatikan, kita bisa memberikan perhatian. Itu barangkali nak. Baik, saya juga ingin mendengarkan harapan dari Fadia sekaligus closing statement. Silakan. Kalau harapan saya sebagai supporter PSM Makassar, harapan saya semoga stadion itu terbangun kembali di tempatnya, dan harapanku untuk pemerintah semoga mempunyai rasa malu, rasa tanggung jawab,
dan tergerak hatinya untuk membangun Stadion Andi Matalata lagi itu kembali di tempatnya sendiri. Oke, baik. Terima kasih dari Ibu Seri, Ibu Dr. Seri Suryani SEMSI dan juga Fadia.